Tadi ada yang begitu datang tanya, Pak, dari Korea oleh-olehnya mana? Ini saya minta tolong worship leader atau ini pemain gitar, tolong bagikan seorang satu supaya hadir jadi seorang satu ginseng. Tapi kalau makan ginseng rasanya nggak nyaman dalam bentuk permen, permen ginseng. Ya cicip. 2 minggu tidak ketemu, tetapi saya berharap tidak lupa ya, firman yang kita sudah dapat. Itu sebabnya kita dapat handout. Handout ini bisa kita pakai, saudara catat sendiri apa yang rasanya mungkin yang disampaikan menjadi berkat, apa yang menjadi satu peringatan dari Tuhan, merupakan satu bimbingan daripada Tuhan, merupakan satu jawaban daripada Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari ini sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi darah dan daging. Ya, the word became flesh. Amen. Amen. Uraian kitab Wahyu, sekarang kita masuk pelajaran keberapa, Bapak Ibu? Sesi kelima ya dari kitab Wahyu. Kita refresh saja dahulu. Waktu dikatakan Yesus akan datang, di mana di dalam kitab Wahyu pasal pertama itu dikatakan adalah sebagai introduction, memperkenalkan siapa yang memberikan kitab Wahyu. Kalau orang ditanya Wahyu siapa, ada yang berkata Wahyu Yohanes, karena memang penulisnya Yohanes. Tetapi sesungguhnya ketika di pasal 1 dimulai dikatakan Wahyu Yesus Kristus, bukan wahyunya Yohanes. Yang diperolehnya dari siapa? Dari Bapa, yang diberikan kepada Yesus Kristus, dan melalui malaikatnya diberikan kepada Yohanes, supaya Yohanes menuliskannya kepada berapa jemaat? 7 jemaat. 7 angka sempurna berarti untuk semua jemaat, buat semua orang percaya, untuk sepanjang segala abad. Amin. Untuk setiap kita yang ada di sepanjang masa ini, orang-orang Kristen, Tuhan berikan surat cintanya. Nah, kitab Wahyu sayangnya banyak orang tidak mau membacanya. Mari silakan di depan, masih ada tempat kosong. Kenapa orang malas membacanya? Pertama, mengerikan isinya. Begitu buka halaman berapa dari kitab Wahyu, ternyata ada api, ya, yang begitu ganasnya. Kemudian ada apa? Matahari berubah menjadi karung rambut. Kemudian apa lagi? Bulan menjadi darah. Apalagi? Ada begitu banyak ya, batu-batu menimpa. Yang pertama itu. Yang kedua, kitab Wahyu menjadi malas untuk dibaca karena tidak mengerti, karena tidak mendapat bimbingan. Saya percaya, saya pun menyampaikan ini karena ada yang membimbing. Itu sebabnya kita katakan karena itu pergilah jadikan sekalian bangsa apa? Murid. Dari Yohanes memuridkan. Muridnya Yohanes tahu siapa namanya? Polikarpus. Polikarpus murid daripada Yohanes. Terus menyambung lagi, pemuridan terjadi. Matius pun mengajarkan, Markus juga. Awalnya Injil itu belum dituliskan, disampaikan secara oral tradition. Oral tradition ini dari mulut ke mulut. Sebetulnya dari mulut ke telinga ya, dari mulut ke mulut ceritanya. Kemudian karena generasi pertama dari para rasul mulai mereka tewas menjadi martir, ada yang terus berpisah, supaya tetap akurat maka mulai dituliskan. Dan untuk saling melengkapi, Tuhan izinkan ada 4 Injil yang kita sudah lihat, ada gambarannya ya, ada 4 makhluk. Itu yang kita bisa terima. Nah, Yohanes sebagai rasul, tetapi ketika di Pulau Patmos mendapatkan nubuatan, yang menyampaikan nubuatan karunia apa? Bukan penginjil, bukan pengajar, bukan gembala, tapi apa? Nabi. Makanya rasul yang menyampaikan nubuatan maka sedang menjalankan satu tugas profetik apostolik. Apostol yang menyampaikan satu profesor, satu nubuatan. Nah, nubuatan yang disampaikan ini menyatakan bahwa Yesus Kristus datang kembali, dan kitab Wahyu ini memberitahu, aku akan datang segera. Ketika kemarin saya pergi ke Blora, hari Minggu siang sudah dijemput dengan travel. Ternyata mulai hari libur, perjalanannya macet. Harusnya berangkat dari Jogja jam 3. Ini berangkat jemput-jemput saja dalam kota sudah macet, sampai Solo jam 7. Dari Solo jam 7, nyambung lagi lewat Kawi, Bojonegoro, Cepu, sampai Blora. Sampai sana sudah hari berikutnya, 12:15 baru tiba. Dalam perjalanan itu, saya pulangnya, saya berharap lebih cepat tiba. Saya kasih kabar sama istri saya, mungkin saya tiba nggak terlalu malam kemarin malam. Tapi ternyata kejadiannya lebih parah, 12:30 baru sampai di rumah. Karena rupanya mobilnya rusak, mengalami radiatornya itu kipasnya patah. Sehingga kalau dipaksakan jalan akan panas dan macet juga, mogok juga. Maka cari dulu montir, cari spare part. Nah, waktu saya kasih kabar sama istri saya, anak saya tanya, papi tiba jam berapa, pulang jam berapa? Dia ingin tunggu, tapi sudah terlalu malam, dia tidur. Tapi syukurnya begitu sampai, istri saya bangun, jemput saya. Nah,
Kitab Wahyu demikian. Sebetulnya kitab Wahyu adalah surat cinta daripada Tuhan Yesus untuk mempelainya. Nah, kalau kita melihat kitab Wahyu sebagai kitab yang menakutkan, sebagai kitab yang susah dimengerti, Roh Kudus mau membukanya kepada kita saat ini. Amin. Yohanes sudah wafat. Polikarpus tewas dibakar di satu tonggak, dan ketika terbakar bau yang harum keluar. Kaisar perintahkan untuk dibakar seperti obor-obor manusia, dan salah satu murid dari Yohanes bernama Polikarpus mati dibakar. Muridnya lagi, untuk orang percaya dari sepanjang 2000 tahun ini mereka sudah tewas bergantian, tapi siapa yang tidak pernah mati? Roh Tuhan. Maka Roh Kudus yang sama mengajarkan terus estafet. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini hari ini, saya berharap juga untuk menyampaikannya kembali, meskipun tidak merupakan PowerPoint dengan slide membuat kenal, tapi minimal cerita kitab Wahyu bukan kitab yang menakutkan. Kitab Wahyu ini bukan penghukuman bagi kita, tetapi bagi kita ini sebagai apa? Ajakan. Ajakan apa? Introduction, invitation, undangan, ajakan untuk memerintah bersama-sama. Bukan lagi dua, melainkan apa? Satu, di mana mempelai perempuan yaitu kita akan dijemput oleh mempelai pria untuk memerintah bersama-sama. Dia adalah raja segala raja. Amin. Maka di tengah-tengahnya pasal-pasal ini 20 pasal adalah tentang invasion. Invasion ini apa? Merebut kembali. Apa yang direbut? Gereja. Karena gereja bisa saja berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Gereja bukan yang dipentingkan kabaran Injil, tapi kepentingan nama gereja. Mungkin proyek-proyek, program-program untuk yang akhirnya sepertinya bersaing. Mungkin juga bergandengan tangan, tapi hanya dalam satu sinode. Berarti sinode kita paling benar jika sudah bekerja sama. Tapi yang terjadi, Tuhan membuat satu terobosan. Dan kebetulan kemarin saya pergi ke Korea, pergi ke 7 gereja. Hanya satu gereja yang alirannya aliran karismatik. Tiba pertama yaitu Yoido Full Gospel. Yoido Full Gospel ini gereja pendeta Cho Yong Gitao ya, Yong Gicho. Gereja yang begitu besar, itu dari Assembly of God. Assembly of God itu alirannya dari Sidang Jemaat Allah. Tapi 6 gereja lain yang kami selalu dijamu, kami diterima, kami menginap, kami makan, kami di hospitality mereka luar biasa. Ada gereja-gereja Presbyterian, kalau di sini GKI GKJ. Tapi uniknya GKI GKJ di sana, mereka bergandengan tangan dengan gereja karismatik. Bahkan gak ada bedanya, karena begitu masuk memang gedungnya masih model-model gedung yang kursinya kursi kayu. Seperti kita kalau gereja Kota Baru mungkin ya di Katolik atau di GKI begitu. Di depan ada tempat bagian core, mimbarnya cukup besar. Saya sempat pasang di display picture saya cukup besar mimbarnya. Tetapi begitu mulai ibadah, full band, meskipun tadinya tidak dirancang di depan, di bagian samping itu alat musik lengkap, bahkan ada macam-macam alat musik. Suasana pujian penyembahannya pun dulu, saya pernah ikut pendeta Korea 3 tahun tinggal di rumahnya. Katakan Presiden Worship di Indonesia luar biasa kalau di sana duanya, tapi ternyata Presiden Worshipnya pun dahsyat, luar biasa. Bertepuk tangan gereja seperti GKI GKJ yang belum ada penarian saja di depan mungkin begitu. Dan yang kemudian ketika mari berdoa bersama-sama, itu bahasa rohnya bikin merinding. Kita tahu aliran Presbyterian tidak umum berbahasa roh, ini berbahasa roh seperti itu. Dan ternyata satu gereja yang mengundang kami ini 100 hamba Tuhan untuk datang di sana, dijamu untuk tinggal selama 8 hari, makan, transportasi yang mereka keluarkan dana yang sangat besar untuk kami hamba Tuhan. Mereka punya proyek untuk membangun satu rumah disebutnya Silver Ministry, di mana orang-orang berusia lanjut, orang-orang yang sudah pensiun ditampung di sana. Bukan seperti panti reda di sini karena orang tua menelantarkan, nggak mau pusing taruh terbaring di sana tunggu sampai meninggalnya. Tapi di sana lebih seperti sekolah untuk kaum usia lanjut. Mereka belajar komputer, ada yang nari, bahkan ada yang main biliar, gitu ya. Ada ruangan-ruangan dan dibuka ini lebih dari separuhnya yang gabung orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan berjalan waktu, mereka mulai merasakan kasih Tuhan, mereka mulai mendapatkan makanan rohani. Cucunya mulai diajak suruh ikut sekolah minggu, cucunya diatur orang tuanya alias anak dan menantu, mulai dijatuh jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan Silver Ministry ini satu anugerah yang mereka dapatkan dari pemerintah, di mana ada proyek yang dibuka oleh biaya pemerintah, paling oleh gereja sendiri, ada yang dibangun juga oleh agama lain. Tetapi ketika dievaluasi,
Saya dengar bukan karena dari gereja ini yang ngomong, gereja ini juga hamba Tuhan yang cerita, tapi ketika kita diundang ke kantor wali kota, dikatakan dapat nilai 98 dari nilai 100 tertinggi. Dan hamba Tuhan yang katakan, kami lakukan yang terbaik, spirit of excellence, karena ketika kami melakukan yang terbaik, meskipun hanya gereja kami yang buat ini, tapi gereja lain pun mendapatkan satu pandangan dari masyarakat, gereja itu bekerja dengan baik. Tapi kalau kami membuatnya asal-asalan, meskipun hanya kami melakukan kelalaian, yang lain pun orang Kristen lain dicap yang sama. Ini yang luar biasa. Dari situ kita datang ke gereja lain yang punya pelayanan orang-orang cacat, baik tunarungu. Ketika dalam ujian penyembahan, ada yang mereka memuji menyembah Tuhannya pakai bahasa isyarat. Orang buta, orang tuli, ada yang didoakan semua yang tidak senang tetap belayani, pakai kursi roda, disediakan lift khusus, ada mobil-mobil jemputan, dan orang-orang yang retarded, tahu ya retarded? Retarded ini terbelakang, apa namanya, idiot. Itu 4 orang ke depan main alat tiup tradisional Korea dari tanah liat seperti suling. Mereka bisa memuji Tuhan. Mereka dibimbing, mereka bersuka cita. Kita lihat wajah mereka biasanya mirip-mirip, tapi waktu di sana kita lihat mereka tersenyum, mereka ada sukacita karena roh mereka dijamah oleh Tuhan. Masing-masing gereja punya proyek. Ada satu gereja yang TV akan masuk ke Indonesia di bulan September. TV yang seperti jaringan, kan kalau kita ada solusi Indonesia, kalau dia buat internasional, masuk kemana-mana pelayanan seperti itu, ke Manila, ke Filipina. Dan itu sebabnya ketika gereja bersatu, Kristus datang. Karena anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Dia adalah kepala gereja. Siapa tubuhnya? Saudara dan saya. Kita dari gereja yang berbeda nama, berlainan sinode, aliran pun mungkin tidak sama. Kalau kita bergandeng bersatu, kita sama-sama beritakan kerajaan surga. Ya segera datang. Amin. Amin. Ya. Nah, dikatakan ketika Yesus akan datang kembali, saya sudah sempat bahas ada gulungan kitab, di mana gulungan kitab ini berisi kepemilikan. Seperti kalau kita beli tanah ada sertifikat, betul ya? Beli mobil ada BPKB seperti itu. Tetapi bumi ini jatuh ke tangan iblis. Ketika manusia dibujuk, maka Tuhan mengatakan baik dan jahat. Sejak itu manusia jadi hamba dosa, jadi hambanya iblis. Di mana-mana orang ketakutan akan setan. Saya percaya orang Kristen di sini nggak takut kalau ke kamar mandi sendiri malam-malam minta diantar, minta diantar karena takutnya kecoa ya. Sama setan nggak, sama kecoa saja ya. Atau cacing. Kita dulu menguasai harusnya manusia itu binatang-binatang, bahkan ada tugasnya memberi nama satu persatu. Tetapi dunia menjadi terbalik. Dan akhirnya iblis sekian lama menguasai bumi ini. Dan sejak Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun, 4000 tahun merasa memilikinya. Tidak heran ketika Yesus berpuasa, pencobaan pertama karena Yesus lapar, ubahlah batu jadi apa? Roti. Yesus jawab dengan firman, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah. Tapi kemudian dia coba lagi, buktikan, jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci, karena ada tertulis malaikat akan menantang engkau. Yesus jawab lagi dengan firman Tuhan. Terus menerus terjadi. Tapi satu bagian ketika diperlihatkan harta dunia ini, semua yang indah yang ada di dunia ini, istana yang emas sekalipun, dia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus, dikatakan sembahlah aku, maka aku akan berikan semua ini. Yesus tidak segera menyangkalnya, karena selama ini memang diduduki oleh iblis. Di Jogja ada tidak kasus-kasus yang orang punya tanah cukup lama tidak dibangun, bahkan mungkin mulai anak-anaknya yang harusnya mewarisi, mulai kuliah di luar kota, bahkan bekerja di luar kota, lama meninggalkan Jogja, bahkan ada tinggal di luar negeri. Tetapi ketika melihat kembali tanah milik keluarga ini, malah ada bangunan-bangunan lain di atas. Jadi sengketa. Pernah tahu? Ada beberapa kasus seperti itu. Dan ketika pemiliknya katakan ini milik kami, mereka katakan, oh kami sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kami tinggal di tempat ini milik kami. Dan ternyata ada oknum-oknum yang bisa mengeluarkan sertifikat bodong, sehingga yang mana yang asli, mana yang palsu sudah tidak jelas lagi. Yang uangnya lebih kuat kita bisa berkuasa. Dan ini tidak hanya di Jogja, saya dengar di banyak kota, bukan hanya di Indonesia, terjadi perebutan. Dan itu polanya menurut daripada iblis yang ada penguasa dunia. Iblis penguasa dunia. Bolehkah kita buka ayatnya? Saya bilang iblis penguasa dunia, ada orang ngawur aja. Alkitab katakan demikian. Mari kita Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-31. Yohanes 12 ayatnya yang ke-31. Yang sudah dapat, tolong segera bacakan. Yohanes 12
ayat 31. Kalau ada yang pakai Alkitab sekarang tulisan Alkitab yang perkataan Tuhan Yesus biasanya dicetak merah. Betul ya? Ini tulisannya cetak merah atau hitam? Merah, berarti perkataan Tuhan Yesus. Ayat 30 saya bacakan, 31 baca sama-sama ya. 30 saya baca. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Ayat 31 baca sama-sama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa yang akan dilemparkan keluar oleh kematian kebangkitan Kristus? Iblis. Tapi iblis julukannya siapa? Penguasa dunia. Iblis penguasa dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tolong dibuka Yohanes 14 ayatnya yang ke-30. Saya baca 29, nanti Bapak Ibu baca ayat 30. Nah, kalau ini tidak ada di handout, boleh dicatat ya. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. 30 sama-sama. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia berkuasa atas semua orang. Kain membunuh Habel, Yakub menipu Esau, Yusuf dijual oleh saudara-saudara. Bahkan anak-anak ini berbohong kepada ayahnya bahwa jubah dilumuri darah. Karena apa? Iblislah yang berbuat dosa dari mulanya. Barang siapa berbuat dosa, mereka di bawah penguasaan daripada penguasa dunia, yaitu iblis. Itu sebabnya anak Allah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Amin. Yohanes 16 ayat yang ke-11. 2-3 saksi sah. Walau belajar Alkitab apa? 2-3 saksi sah. Ayat 10 saya baca, nanti ayat 11 baca. Ayat 11 baca sama-sama. Yohanes 16. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sebelum Yesus mati dan bangkit, penguasa dunia akan dihukum. Tapi setelah Yesus bangkit pergi kepada Bapa, penguasa dunia telah dihukum. Iblis berontak di surga, baru ditahan. Baru apa? Ditahan. Kalau begini, statusnya apa kalau ditahan? Terdakwa. Apa? Tahanan terdakwa ya. Tapi kemudian Yesus datang memberi penghakiman, karena dia adalah hakim bumi, dia memberikan penghakiman. Maka sebelum Yesus mati dan bangkit, rekonstruksi di mana hakimnya sendiri yang menjadi korban. Rekonstruksi ini terjadi di Golgota. Bahwa iblis di surga mau melecehkan, mau menghantam kemuliaan Tuhan, tapi di bumi ini dia lakukan di Golgota. Itu sebabnya sebelum Yesus mati dikatakan penguasa dunia akan dihukum. Begitu Yesus mati bangkit, penguasa dunia sudah dihukum. Jadi sudah diketok palu. Sekarang iblis bukan lagi terdakwa, tapi pesakitan, terpidana. Nanti akhir zaman kitab Wahyu yang tidak mau iblis untuk kita baca, pasti ada hambatan untuk kita mempelajarinya karena iblis tidak suka. Karena disitulah diceritakan itu sejarah bagaimana iblis dieksekusi. Ini sejarah yang penuh buatan ya. Kalau sejarah harus sudah lalu, tetapi Tuhan sudah menulis satu sejarah yang pasti terjadi, tetapi di masa depan. Amin. Jadi kita belajar kitab Wahyu, kabar sukacita sesungguhnya, kemenangan demi kemenangan bagi Tuhan kita, dan kita adalah kekasih jiwanya. Amin. Nah, itu sebabnya bumi yang tadinya dikuasai oleh iblis sekarang sudah dikalahkan iblisnya, tetapi gulungan kitabnya belum dibuka sebagai pembuktian. Di dalam gulungan kitab ini apa tulisannya? Indonesia milik Kristus, Korea milik Kristus, Israel milik Kristus. Amin. Amerika milik Kristus. Ini kesempatan untuk bilang amin, gak bilang amin. Jepang milik Kristus, India milik Kristus, Pakistan milik Kristus, Arab milik, semuanya milik Kristus. Dia yang ciptakan. Emas dan perak punyaku, kata Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan lembah, ciptakan gunung, ciptakan seluruh yang ada. Barang tambang pun punya Dia. Kita yang hidup di atasnya milik Dia. Tuhan esa, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menciptakan langit, ya langit, segala langit beserta bala serta tentaranya, mereka. Bumi serta semua yang ada di atasnya, saudara dan saya, semua bangsa. Laut semua yang ada di dalamnya, ikan, paus, penyu dan lain sebagainya. Dan Dia memelihara semuanya ini, dan bala tentara surga sujud menyembah kepada Dia. Amin. Nah, dikatakan gulungan kitab ini belum dibuka, maka belum bisa diaktifasi.
Kalau Bapak Ibu beli handphone sekarang yang model baru, bisa install BlackBerry. Kan dulu hanya BlackBerry saja yang bisa pakai BBM. Sekarang smartphone sekarang bisa dimasukkan BlackBerry. Bahkan ada yang jual sudah ada programnya BlackBerry. Bagaimana caranya kita pakai BlackBerry itu? Harus diaktifkan terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email. Betul ya? Dengan passwordnya. Saudara punya 10 handphone sekalipun, kalau saudara tidak punya alamat email, saudara ngarang, tidak ada alamat email yang asli, dimasukkan, tidak akan berjalan. Itu sebabnya ini juga hal yang sama. Gulungan kitab yang termeterai ini akan dibuka. Dan malam ini kita akan melihat satu persatu apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang iblis reaksinya. Ada aksi, ada reaksi. Iblis tidak suka, tetapi mau tidak mau ini terjadi dan kita yang membacanya mengerti bagaimana mengatasi. Kita mengalami kemenangan. Coba buka terlebih dahulu Wahyu pasal 6 sebelum kita menuju Wahyu pasal 5 untuk intip-intip, cicip-cicip sedikit-sedikit. Wahyu pasal 6 ayat pertama bunyinya apa? Wahyu pasal 6 ayat yang pertama. Judul perikopnya keenam, meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Ada berapa meterai? 7. Wahyu 6 ayat 1 dibuka yang pertama. Mari kita lompat Wahyu 6, sekarang Wahyu 8. Wahyu 8 judulnya apa? Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, kita Tuhan mau kasih tahu apa yang terjadi ketika meterai ini dibuka. Bapak Ibu, Wahyu 5 ayat 1 sampai 3 kita akan lihat lebih dahulu bahwa gulungan kitab ini yang dimeterai dengan 7 meterai adalah surat hutang. Dan ada hukum perkawinan ipar, ada hukum penjualan tanah di Israel. Alkitab katakan tanah tidak boleh dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Artinya kalau orang bangkrut di Israel, mereka menjual tanahnya. Karena orang Israel ini dibebaskan dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, kemudian dibagi tanahnya. Di satu bagian sebelum menyerang sungai Yordan, menyeberangi, 2,5 suku menerima bagian-bagiannya. Kemudian menyeberang sungai Yordan, sisanya, sehingga 12 suku mendapatkan bagian-bagian tanah mereka. Dan ketika mereka ini di dalam bercocok tanam, mereka menggembalakan kambing domba, satu saat mereka mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami mungkin paceklik dan lain sebagainya, mereka bangkrut. Tanah misalnya mereka jualan tidak mutlak. Jadi kalau saya pemilik tanah, saya bangkrut, saya jual, misalnya kepada Pak Paulus, kemudian satu saat saya punya uang lagi, saya berhak untuk menebusnya kembali, seperti seolah-olah pegadaian kepada teman-teman. Tapi kalau di Indonesia kita sudah jual, meskipun kita mau beli kembali, kita suka, kita bilang itu tanah warisan, tapi sudah terlanjur dijual, mungkin orangnya bahkan setinggi-tingginya, atau dia tidak mau jual pun haknya dia. Tapi di Israel ada hukum untuk penebusan tanah. Bukan hanya penebusan tanah, penebusan juga kepada penanggungan janda, anak yatim itu orang-orang yang paling mengalami kesulitan karena tidak memiliki apa-apa. Kita katakan mereka orang lemah. Nah, para janda ketika mereka menikah belum punya anak lebih lemah lagi karena tidak ada yang membantunya. Ada orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus ketika mau mengejek tentang kebangkitan, kalau seorang pria nikah dengan istrinya dan kemudian tewas, mati, sakit, atau apapun, harus nikah dengan adiknya, kan hukum perkawinan nikmat. Belum punya anak juga, nanti kawin dengan adiknya sampai 7 kali kawin, nanti di surga siapa suaminya? Yesus katakan, kamu jangan sesat. Bahwa di surga kita seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Nah, dari situ kita tahu juga ada hukum perkawinan ipar, hak penebusan. Kita perlu diberikan kepada saudara dan saya, bukan cuma kisah seorang menantu yang setia kepada mertua, bukan cuma cerita tentang perempuan yang kerja keras kumpulin sisa-sisa berkas, kemudian dapat jodoh gitu kayak di film-film yang FTV ada gitu ya, orang kaya di kota pergi ke desa, kemudian ketemu sama anak desa, ya, terus wah bagaimana, yang satu sombong, yang satu bagaimana, terus hasilnya jadilah nikah mereka. Itu bukan seperti itu, tapi kita perlu ini memberikan gambaran sesungguhnya di mana Ruth ditebus oleh Boaz yang seharusnya ditebus oleh satu kaum kerabat yang lebih dekat, tapi dia bilang tidak mau merusakkan keturunannya, rupanya dia sudah punya keluarga dan ternyata Boaz yang menebusnya. Nah, kita ditebus oleh Kristus dan termasuk kepemilikan tanah ini. Yohanes berkata, maka aku melihat di atas tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang diturusi sebelah dalam dan sebelah luarnya kayak fotokopi bolak-balik dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah
yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapa yang layak? Buka. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Karena Yohanes dekat dengan Yesus, dia murid kesayangan, dia ngerti tentang siapa penguasa dunia ini. Tadi kita sudah baca semuanya dari Injil Yohanes, tidak ada di Matius, tidak ada di Markus, tidak ada di Lukas, tidak ada di Kisah Rasul, tidak ada di ayat-ayat lain, hanya di Yohanes. Yohanes katakan siapa iblis? Penguasa dunia. Maka kalau ini tidak bisa dibuka, maka dunia selalu dikuasai oleh orang yang tidak berhak menduduki tanah dan mengelola di atasnya, mendirikan kios, mendirikan bangunan-bangunan liar. Ini yang iblis kerjakan. Karena tidak ada yang mampu, maka Yohanes ini ngapain? Nangis jadi-jadinya. Kalau orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, yang begitu dekat sama kita menangis, terus kita bagaimana? Udah gitu, atau terus menangis. Bersukacitalah bersama-sama bersukacita, berdukacitalah bersama-sama orang berdukacita. Nah, karena Yohanes nangis, Tuhan tergerak hatinya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5 tolong baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itu kita sudah bahas ya beberapa waktu lalu. Ayat 7 sama-sama. Syukur ada yang bisa membukanya. Siapa yang membukanya? Yesus Kristus. Dia yang membukanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di bumi itu sebetulnya terlebih dahulu terjadi di surga. Penciptaan di bumi ini, kejadian itu penciptaan gelombang kedua. Maksudnya begini, saya mau tanya, malaikat itu ada dengan sendirinya atau diciptakan? Diciptakan. Kalau manusia diciptakan, malaikat diciptakan, mana yang lebih dulu diciptakan? Manusia atau malaikat? Malaikat. Kalau malaikat ada dengan sendirinya, dia jadi Allah. Malaikat diciptakan, manusia diciptakan. Manusia diciptakan di mana? Di bumi. Malaikat diciptakan di mana? Di surga. Tuhan sendiri tidak perlu tempat. Dia tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, tidak tergantung apapun, tidak tergantung siapapun. Apa yang diciptakan di surga itu kemudian direalisasikan di bumi. Ketika Musa disuruh bikin kemah suci, tenda, ukurannya apa yang harus dikerjakan di sana semua, dikatakan ada gambaran daripada apa yang ada di surga. Betul ya? Diperjelas di Ibrani. Begitu juga ketika Salomo mendirikan bait suci, ada di depan pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus, apa saja yang ada di dalamnya, itu gambaran apa yang ada di surga. Nah, begitu juga apa yang kita ikat di bumi, kita diberi kuasa terikat di surga. Apa yang dilepas di bumi terlepas di surga. Dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yohanes ini bukan orang Batak, bukan orang Jawa, tapi dia orang apa? Yahudi. Yesus sendiri orang apa? Yahudi. Dia singa dari Yehuda, salah satu suku. Nah, selain Yohanes ini orang Yahudi, Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi. Catat saja ayat, kalau saya dicatat sudah ada di handout, nanti baca sendiri. Yohanes sungguh murid yang paling disayang. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari itu sangat disayang Tuhan. Kasih tahu seperti ini. Anda disayang Tuhan. Amin. Kenapa disayang Tuhan? Kenapa disayang Tuhan? Saya mau tanya, 12 murid kira-kira disayang nggak oleh Tuhan Yesus? Sayang. Meskipun yang satu mengkhianati, yang satu menyangkal, betul. Tapi yang paling disayang siapa? Yohanes. 4 anak muda dibuang ke Babel. Namanya siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang paling disayang? Daniel. Daniel 9 dan Daniel 10 mengatakan Daniel sangat dikasihi. Yang masuk ke dalam tungku Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi yang sangat dikasihi siapa? Daniel. Yang 4 pemerintahan berganti-ganti, Daniel tetap ada. Ada orang-orang yang Tuhan tuh aduh jatuh hati Tuhan saya. Saya harap Bapak Ibu nggak usah jawab. Tetapi Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1, saya percaya ada anak-anak favorit. Dan belum tentu
papa sama mama sama kesayangannya. Mungkin kesayangan papa si A, kesayangan mama si B. Kenapa? Mungkin nurut, mungkin gak bikin ulah, mungkin paling mirip, atau ada saja seperti itu. Betul nggak? Oh, betul. Kita merasa disayang ya, atau merasa iri, ada yang lebih disayang, atau kita juga mau perlakuan yang sama. Itu sebabnya saya cuma punya anak satu saja. Jadi gak repot pilihnya. Tinggal persaingan, lebih sayang anak apa lebih sayang istri? Sayangnya berbeda, betul ya? Nah, Yohanes orang yang sangat dikasih dan dia adalah bangsa Yahudi. Dia mengerti benar tentang segala macam termasuk gulungan kitab. Karena kalau orang Batak meskipun punya silsilah, orang Jawa punya berbagai pakem dan keris pusaka, tapi tidak mengerti tentang gulungan kitab di meterai yang kalau dijual tanah harus ditaruh di bait suci. Bait suci salah satu tempat taruh gulungan kitab-kitab tentang jual beli tanah yang tidak boleh dijual. Maka dia mengerti. Wahyu pasal 5. Alam materi ada alam roh. Katakan sama-sama saya. Alam fana, terlihat, bisa dipegang, tidak kekal, alias sementara. Alam roh tidak terlihat dengan mata jasmani, tidak bisa dipegang dengan tangan jasmani, tetapi kekal. Nah, kalau kita menang di dalam alam roh, kita bisa menang di dalam alam fana ini. Banyak orang berjuang untuk yang fana, tetapi lupa hubungan yang kekal dengan Tuhan. Kerja, banting tulang, memang rajin, tidak curang, tapi lupa akan bahwa berkat Tuhan lain menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah. Dikatakan tiap aksi ada reaksi, baik pro maupun kontra. Setiap ada aksi di surga, ada reaksi juga di mana? Di bumi. 2000 tahun bangsa Israel ini lenyap dari peta dunia. Tahun 1000, artinya 1000 tahun setelah Yesus lahir, itu benua Eropa ada. Negara-negara Roma tetap ada. 1000 tahun sebelum Kristus, Babel ada. Berikutnya tetap ada, meskipun sekarang namanya jadi Iran. Persia ada, sekarang namanya apa Persia? Iran. Tetapi 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba satu negara ini hilang. Dan orang hanya menyebut daerah tersebut Palestina. Bahkan sampai sekarang, suku bangsa tertentu tidak mau mengakui itu negara Israel, masih menyebutnya sebagai Palestina. Waktu Indonesia baru merdeka, saya percaya Belanda tidak mau mengakui Indonesia. Dia mengatakan tetap Hindia Belanda, West Indies. Ini yang terjadi. Israel ini mau merdeka. Kenapa Israel mau merdeka? Supaya ada kota Yerusalem. Kenapa supaya ada kota Yerusalem? Kalau misalnya, ini saya tidak merupakan satu program kalau saya jadi presiden pilihan ketiga, Bapak Ibu. Misalnya kita menyerang Malaysia atau kita merebut Thailand. Kalau kita merebut Thailand, kota mana dulu yang kita ambil? Pattaya? Apa? Bangkok, bukan Chiang Mai. Kalau kita mau ambil Malaysia, mana dulu kita ambil? Kuala Lumpur, meskipun berlumpur. Kita nggak akan ambil kucing, meskipun kita suka kucing. Mas, jual kucing? Gak ada. Loh, kucing Anggora? Nggak jual. Kucing biasa? Gak ada. Kenapa di sini tulis toko cat? Kenapa kita ambil Kuala Lumpur kalau mau ambil Malaysia? Kenapa kita ambil Bangkok kalau mau ambil Thailand? Ibu kota negara, betul? Dunia ini ada ibu kota negaranya. Ibu kota negara dunia adalah apa? Yerusalem. Saya sudah pernah sampaikan kenapa orang bule, orang Eropa disebut orang Barat. Kenapa orang Asia, kenapa orang Jepang, orang kita orang Melayu, kenapa orang-orang di mana di Irak, di mana-mana disebut Timur? Karena tengahnya Yerusalem. Maka disebut ratu dari Ethiopia, disebut ratu dari negeri selatan. Karena pusatnya Yerusalem, Barat Eropa, Timur Asia. Kalau pusatnya Honolulu, Hawaii, maka jadi kebalikan. Orang Barat disebut orang Timur, karena Honolulu berbalikan kan kalau bola dunia ini, maka kita jadi orang Barat. Wajar ketika Yesus akan mengambil kembali gereja-gereja, kota, negara-negara, benua, alam semesta.
churches, cities, continent, country dulu, continent, kosmos. Mana yang harus dikuasai terlebih dahulu? Yerusalem. Maka Tuhan izinkan Israel merdeka supaya Yerusalem kembali ada. Kapan Israel merdeka? Ada yang tahu tahun berapa? 1948. Tetapi ibu kotanya belum Yerusalem. Yerusalem baru direbut tahun 67. Itu pun baru sisi timur. Dengan perang yang luar biasa, di mana Israel melawan gabungan daripada Arab dengan sekutu-sekutunya. Pasukannya kalah banyak, perlengkapannya kalah tidak berimbang. Tapi ketika pesawat-pesawat Israel mengudara, pilot-pilot Israel terkejut melihat begitu banyak pesawat-pesawat yang mirip dengan pasukannya mereka dengan bahasa Ibrani, menembak jatuh pesawat-pesawat musuh yang tadinya mereka, waduh ini termasuk nekat kalau kita harus pergi naik ke atas. Ada yang disebutnya dogfight, itu pesawat satu lawan satu, tapi ini lawan begitu banyak sampai di atas Tuhan kirim mereka, sehingga direbutlah dataran tinggi Golan. Yang penting sebetulnya bukan dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan enak dari atas, kalau direbut bisa kalahkan musuh dengan mudah. Tapi yang direbut apa? Yerusalem, karena agendanya Tuhan. Yerusalem ini Yesus akan memerintah kembali di mana? Yerusalem. Nah, sebelum lahirnya Israel tahun 48, saudara pasti ingat, minimal pernah belajar di sejarah, kalau tidak sering bolos dulu. Tahun 1941 sampai 1945, apa peristiwa penting terjadi? Perang dunia. Selain perang dunia apa lagi? Ini sudah meninggal, tapi bukan yang baru meninggal. Yang baru meninggal tahu ya? Jujur. Tapi ini Adolf Hitler itu mengatakan mereka Uber-alles. Apa itu Uber-alles? Mereka ras Arya yang terhebat. Untuk memurnikan ras mereka, tidak boleh ada sempalan-sempalan ataupun ras lain yang akhirnya akan merusak ras negeri mereka. Itu pemurnian ras. Ada lagi yang pemurnian agama. Saya tidak lagi bicara itu. Nah, yang pemurnian ras ini berkata maka ras lain harus dibasmi. Dibasminya dengan cara apa? Ditangkap semua, dicari, dicek, kemudian dikasih tanda, ada tatonya. Mereka kemudian ditawan, tidak langsung dihukum mati. Sayang kalau pakai peluru mahal untuk perang, maka dengan cara digas. Sebelum digas pun orang manusia dibikin dulu kelinci percobaan. Entah percobaan obat, percobaan bagaimana manusia menderita kalau tanpa dibius di bedah, bagaimana coba kalau orang melahirkan kemudian belum waktunya tapi ditarik keluar bayinya. Jadi ini bangsa Yahudi ini habis-habisan disiksa, bahkan yang tewas berapa orang? 6 juta. Ini kekejaman perang pernah terjadi. Dan sampai kira-kira 10 tahun lalu, yang tersisa tidak sampai 100 orang dari sisa orang-orang yang mengalami penawanan kamp konsentrasi. Dan dari orang-orang yang mengalami ini, katakan mereka, kami bisa mengampuni, tapi kami tidak bisa melupakan. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan pergi ke Israel, jangan cuma lihat bait suci yang sekarang akan dibangun kembali, ada Dome of the Rock, jangan cuma lihat Bethlehem, tapi pergilah ke museum ini, Nazi. Di situ ada foto-foto, kelihatannya dari jauh seperti gunung. Setelah dia ditekan rambut, rupanya orang-orang ini sebelum dimasukkan ke konsentrasi dibunuh. Ada tumpukan berikut kacamatanya model John Lennon semua tuh, zaman masih yang kayak Mahatma Gandhi. Zaman dulu paling gampang bikin potong masih yang bundar gitu, kayak pantat botol gitu. Tumpukan lain lagi gigi palsu dikumpul, dan kemudian mereka ditelanjangi, sudah kurus semua habis begini, dimasukkan ke dalam ruangan-ruangan yang kemudian digas dan mereka tewas. Nah, kira-kira bangsa Yahudi di era ini nangis. Mereka menangis seperti halnya Yohanes menangis. Sesama bangsa Yahudi, mereka menangis kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi seruan kepada Tuhan, Tuhan meresponinya 1948, Israel merdeka. Jadi semua apa yang ada dalam sejarah ini tidak kebetulan, tidak terjadi begitu saja. Semua ini ada satu demi satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya tetaplah dengan Tuhan. Tuhan akan buka berbagai macam hal untuk kita mendapatkan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Bolak-balik salah. Ini yang terjadi. Ya. Wahyu 5 ayat 7 kemudian dikatakan, lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu. Yesus
menerima gulungan kitab itu, anak gulungan sendiri yang sekarang adalah singa Yehuda. Lalu apa yang terjadi setelah gulungan kitab itu dipegang? Mulai dibuka satu persatu meterai. Israel merdeka. Israel merdeka, tetapi Yerusalem belum direbut kembali ke tangan Israel. Tahun 48. Kapan mulai direbut Yerusalem? 67. Lihat saja sejarah, bukan di Google ya. Ini persiapannya. Tuhan buka satu persatu. Memang bangsa Israel ini bangsa pilihan, biji matanya Tuhan. Tapi karena mereka tegar tekuk terus menerus, akhirnya Tuhan kasih beasiswa bagi yang bukan bangsa Israel. Yang dikasih beasiswa berhasil, anak sendiri pun kembali dipulihkan. Sayanglah ini anak dicari kembali. Ya. Ini Yerusalem yang akan menjadi pusat pemerintahan Kristus. Maka ini harus di-establish kembali, harus dibangun kembali. Masuk Wahyu pasal 6 yang tadi katakan meterai pertama dibuka. Tahap pertama 7 meterai. Nanti kita tahu ada 7 cawan murka Allah. Kita tahu ada 7 sangkakala juga, tapi kita lihat terlebih dahulu 7 meterai. Saudara mungkin sudah sering baca dari meterai pertama tentang apa? Kuda putih. Kemudian meterai kedua dibuka, keluar apa? Kuda merah. Meterai ketiga dibuka, keluar apa? Kuda hitam. Terus kuda apa? Alkitab Indonesia bilang kuning hijau, tapi Alkitab Inggris bilang pale horse. Maka saya terjemahkannya pucat karena ini PowerPoint ini aslinya semua bahasa Inggris, saya hanya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian materi kelima tentang orang-orang yang mati karena nama Tuhan, martir. Kemudian bencana alam yang mengerikan. Kemudian pemeteraian 144.000 orang yang bukan menurut ajaran agama tertentu, artinya mereka yang agama tertentu dapat meterai. Akhirnya setelah jumlahnya dapat seperti itu dirubah agamanya. Tahu ya, pernah dengar agama yang mengatakan mereka rebutan tuh 144.000 orang yang surga hanya 144.000 orang karena nggak belajar eskatologi seperti ini. Ya, ibadahnya jam 7 pagi di tempat ini setiap hari Minggu, bukan kebaktian tapi perhimpunan. Ya, perhimpunan. Yang pertama kuda putih, ini perang dingin. Perang dingin ini sudah dimulai tanda-tandanya. Meskipun banyak contohnya, perang dunia pun ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, nanti akan pasti terjadi perang dunia ketiga. Meskipun dunia mengupayakan perdamaian, Alkitab sudah kasih tahu akan ada perang dunia ketiga. Yang nanti puncaknya darahnya sampai tinggi sekali, sekekang kuda, dan jauhnya 200 km. Perang dunia ketiga. Perang dunia pertama, perang dunia kedua mendahulunya. Perang dingin juga sama. Perang dingin awalnya mula-mula AS dengan US. Apa itu AS dengan US? Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet runtuh. Amerika cari sparring partner lagi. Zamannya dua Bush jadi presiden, di tengah-tengahnya ada Clinton. Bush ini jenderal, tetapi mereka keluarganya berbisnis minyak. Maka sasaran minyak kemana? Timur Tengah. Selain penjualan senjata, dari sana juga harus minyak mereka dapatkan, maka terjadilah peperangan-peperangan seperti itu. Kemudian sepertinya peperangan tidak langsung dengan pemerintahan, tetapi dengan kaum gerilyawan, separatis dan sebagainya. Timbul perang dingin, yang kewalahannya perang dingin ini tidak terjadi seperti yang diharapkan secara pikiran manusia. Twin Tower hancur. Apalagi yang disingkat Pentagon, betul? Pernah ingat beritanya? Amerika yang begitu ketat harusnya, tapi bisa kebobolan juga. Nanti sekarang saja sudah dimulai Korea Utara dan Korea Selatan. Terus menerus Korea Utara membangun misilnya sehingga untuk kesejahteraan rakyat dikorbankan dananya. Malam hari gelap, Korea Utara buka pakai Google Earth, lihat Korea Utara gelap, Korea Selatan ini terang karena mereka punya dana untuk kehidupan tetap malam hari, tidak ada seperti jam malam harus mematikan lampu. Ini kalau nggak mematikan, kalau dimatikan tetap kita nggak perang dingin, tapi listrik juga mati listrik ya. Percaya kita akan dapat terobosan juga ya. Jadi terang karena Yesus adalah terang. Ya. Perang dunia ketiga, kuda merah. Konsekuensi dari perang apa yang terjadi? Pabrik-pabrik tentu diubah membuat senjata, tidak lagi menghasilkan industri. Lahan-lahan tidak bisa dikelola, begitu banyak orang berkelimpanan. Terjadi apa? Kelaparan. Setelah kelaparan orang mati, selain mati tidak bisa dikuburkan, penyakit di mana-mana, timbullah kengerian yang luar biasa di meterai keempat. Kita akan lihat hal-hal seperti ini melalui kitab suci supaya kita tidak perlu mengalami. Wahyu 6 ayat 1,
Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah apa? Mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Pertanyaan, kuda putih ini siapa? Apakah ini Kristus? Kalau Kristus anak domba yang membuka gulungan meterai, tidak mungkin ada Kristus kecil yang ngomong keluar. Dan kalau ini adalah Kristus, kenapa yang menyertainya aneh-aneh? Apakah ini saudara-saudara Tuhan yang seperti ini? Nanti kita akan lihat siapa ini sesungguhnya. Karena nanti kalau saudara lihat, saya kasih bocoran dulu, lihat Wahyu pasal 19, akan ada yang naik kuda putih juga. Tapi yang naik kuda putih kali ini senjatanya bukannya panah, tetapi pedang tajam bermata dua. Tidak asing buat kita, pedang tajam bermata dua adalah firman Allah. Kemudian memakai banyak mahkota. Kenapa pakai banyak mahkota? Karena raja segala raja, dialah kemenangannya sesungguhnya adalah Kristus. Maka Wahyu pasal 19 Kristus datang, Wahyu pasal 6 ini yang menyerupai Kristus. Anti Kristus. Anti Kristus tidak akan datang dengan kejam, dengan keji, kemudian nanti kalau saya mau merintah semua orang akan saya habisi. Ini semua saya jarang, tidak seperti itu. Pernah dengar orang dikasih promosi? Ternyata surga Bapak Ibu itu di dalamnya mau makan apa saja gratis. Di mana? Surga. Tapi promosi sekarang neraka sesungguhnya mau makan apa saja sekenyang-kenyangnya gratis di neraka. Mau minuman yang menyegarkan, suka minum apa? Es kelapa gratis, apa? Jeruk, es jeruk. Wah, neraka itu ternyata lebih enak dari surga. Neraka itu banyak yang cantik-cantik. Kalau buat pria mana saja boleh ganteng. Buat yang perempuan-perempuan nanti ada yang ganteng-ganteng sesungguhnya di neraka. Mana saja silakan pilih di neraka. Musiknya nyaman, tempatnya waduh sangat indah neraka. Sehingga ada orang tertarik. Bagaimana cara masuk neraka? Tiketnya apa? Dosa. Bukan dosa adalah mau masuk neraka. Maka paling bikin dosa sebanyak-banyaknya. Begitu masuk neraka, kenyataannya berbalik dengan promosi tadi. Begitu mengerikan. Dia marah, ngomong sama penjaga neraka. Kenapa kemarin dibilang segitu bagus segala macam? Ya itu kan namanya juga cuma janji kampanye. Iklan kan? Coba kalau saudara lihat rambut siap, kulit, setelah saya ngerti bintang iklan tersebut, sebelum produk itu ada pun rambutnya sudah bagus, kulitnya sudah indah. Jadi yang dipilih memang yang begitu. Saudara pakai berdentong-dentong pun gak akan jadi seperti dia. Tapi tetap aja kita coba produk baru, beli Oke. Sampai di mana tadi? Ya. Kita lihat lebih jelas. Maka aku melihat, saya ulangi ayat tadi, anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dengan orang yang menunggangi memegang apa? Sebuah panah. Katakan sebuah panah. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu sebagai pemenang merebut kemenangan. Sebuah mahkota, bukan banyak mahkota. Syukur ada Wahyu pasal 19. Bapak Ibu, kalau baca Alkitab jangan separuh-separuh. Nonton film kalau kita cuma sepotong, kita pikir itu jagoannya, padahal dia penjahat. Kita pikir dia yang baik, padahal yang menukarkan bayinya dan lain sebagainya. Yang suka nonton tahu cerita-cerita di TV itu. Nah, maka kalau kita nonton lengkap, kita tahu jalan cerita yang sesungguhnya. Syukur ada Wahyu 19, kita jadi mengerti siapa ini tokoh ini. Panah, mungkin gambaran seperti ini. Saya nggak pintar gambar, dan itu bukan gambar, bukan dari saya cuma terima. Ini panah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan memegang sebuah panah. Nah, ada satu gedung di Amerika, di New York, gedung PBB. Gedung ini berupaya orang-orang di dalamnya mengatur dunia. Kalau ada yang kelaparan, dia serukan harus lakukan apa? Untuk anak-anak disebutnya apa? UNICEF. Maka bikin sumbangan-sumbangan di mana, di bandara ada. Terus kalau untuk pendidikan apa? UNESCO. Untuk kesehatan WHO dan lain sebagainya.
seolah-olah mau jadi pengatur dunia. Dan nyatanya di sana kita akan lihat nanti ada satu tulisan dari Alkitab yang awal bagian atasnya dirubah, yang seharusnya dari Tuhan diganti menjadi we, kami, PBB. Mereka tidak dengan kekerasan, mereka menyerukan perdamaian. Tetapi kita lihat kalau ada konflik-konflik di berbagai negara yang ada di dunia, mereka katakan harus dibereskan, terus yang terjun pasukan dari mana? Amerika. Korea Utara lawan Korea Selatan, Amerika campur tangan. Vietnam, Amerika ikutan. Sebelum Irak apa dulu, negara kecil, Kuwait, Amerika campur tangan. Selalu sepertinya sama lah seperti Indonesia dulu, begitu Jepang dikalahkan, pasukan yang datang pasukan apa? Nikah ya, sekutu ya. Kemudian siapa yang mendomplek? Belanda domplek lagi, sehingga terjadilah peristiwa Hotel Oranye yang bendera merah putih biru dirobek birunya. Siapa yang pahlawan di situ? Bung Tomo, ingat? Terus ada satu jenderal Inggris yang tewas di mobil yang memicu jadi peperangan. Saudara ingat sejarah itu nggak? Saya pun nggak ingat karena anak saya dapat tugas, saya ikut baca jadi ingat kembali. Kalau Alkitab baca tiap hari ya, kalau sejarah sekali-sekali boleh ya. Nah, di gedung PBB ini di seberangnya ada patung orang memegang martil yang besar, palu, menempa mata bajak. Ini tadinya adalah tombak atau pedang ditempa menjadi mata bajak. Kita lihat, Alkitab Inggris berkata begini. Now I saw when the lamb opened one of the seals. Aku melihat ketika anak domba membuka salah satu dari materai. And I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, "Come and see." Dan aku mendengar dari keempat makhluk itu berkata seperti burung suaranya, "Mari dan lihat." And I looked, and behold a white horse. Ada apa? Kuda putih. And he who sat on it had a bow. Dia yang naik di atasnya memegang apa? Bow itu musuh. Kalau anak panah apa? Arrow. The most famous shirt in the world. Ya, merek kemeja kan Arrow. Arrow itu panah yang bakal membunuh orang, tetapi busur itu tidak untuk membunuh, itu yang melontarkan alat pembunuh. Alkitab aslinya diterjemahkan dengan tepat di bahasa Inggris. Dia yang menungganginya memegang busur bukan panah, and a crown, sama dikatakan bukan crowns, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Kenapa saya masukkan ayat bahasa Inggris? Karena kalau pakai bahasa Yunani mungkin tambah bingung juga, tapi minimal ini kan lagi kuliah dapat begitu ya. Nah, sehingga kita jadi mengerti sesungguhnya yang naik kuda putih ini tidak mau bawa kekerasan, bukan dengan peperangan, tapi dia mau berusaha menguasai bumi, menguasai. Salah satu alatnya bukan panahnya, tapi apa? Busur, perang dingin. Nah, ada satu gedung yang disebut Isaiah Wall, tembok Yesaya, dibangun di gedung PBB. Tetapi yang dikatakan di dalam Yesaya punya ayat ini, Isaiah Wall, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Isaiah. Tapi dia nggak tulis ayatnya di mana. Di bagian sebelumnya harusnya lengkapnya ditulis. Ditulis lengkapnya apa? Ia, siapa ini ya? Kristus, Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Jangankan agama kita, agama sepupu pun tahu siapa hakim yang adil dan menghakimi orang hidup dan mati. Ketika dikatakan tunjukkan jalan lurus, Siratal Mustaqim, siapa hakim yang adil? Imam Mahdi, jelas ya. Orang Korea menajulkan hakim bumi, yang ternyata di Alkitab kita kalau kemarin hari Minggu yang ibadah kita sudah baca ayatnya tentang hakim bumi, siapa hakim bumi. Tapi di sini dikatakan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Wajar nggak kalau Yesus yang memiliki keadilan? Manusia terbatas. Wasit sepak bola pun bisa salah kasih kartu kuning karena sudut pandang yang tidak jelas. Penjaga garis pun atau linesman bulu tangkis, bola masuk bisa dibilang bola keluar karena nggak sempurna. Setelah diulang rekamannya baru jelas, oh ternyata keliru. Tapi kalau Tuhan sempurna, maka dia bisa jadi hakim. Baru mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Amin.
Amin. Tetapi di gedung PBB yang dikatakan menjadi hakim siapa? United Nations. Spiritnya siapa yang buat sama jadi Allah? Lucifer. Anita Johnson, satu hamba Tuhan di Amerika, ada di New York, sekitar jam 5. Ketika orang-orang keluar dari gedung ini, mau pulang karena 9 to 5 kerja, dia melihat dari alam roh, demons, setan-setan masuk ke gedung ini jam 5 sore. Dan ternyata kita lihat buahnya sampai hari ini, apa yang dikerjakan oleh PBB selalu menguntungkan negara-negara yang ternyata kita tahu seperti itu. Keadilan tidak bisa dilakukan dengan badan maupun oleh manusia yang terbatas. Ya. Wahyu pasal 6 lanjut, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, tadi membuka meterai pertama, kudanya kuda apa? Putih. Yang kali ini kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikarenakan apa? Sebilah pedang yang besar. Saling membunuh, ini baru perang yang sesungguhnya akan terjadi. Akan sangat dekat selain perang dingin terjadi, perang yang sesungguhnya. Dan perang yang sesungguhnya itu dimulai dengan apa yang diambil terlebih dahulu, damai sejahtera. Sekarang hidup kita hari-hari ini dengan hidup kira-kira 10-20 tahun lalu, mana yang lebih was-was? Sekarang tinggalin rumah gak bisa jendela lebih terbuka, betul? Kita ada di dalam rumah pun kadang-kadang itu harus dihubung. Motor hilang di mana-mana, banyak hilang damai sejahtera. Sesama pelayanan pun bisa kadang-kadang stres gitu, tekanannya berat sekali. Karena persaingan gereja dengan gereja salah satunya bisa seperti itu. Ada satu gereja hamba Tuhan yang ngeluh sama saya, Pak Afon, aduh saya ini loh, ada satu bis tuh di depan, lihat gak Pak, itu milik gereja lain, jemputin jemaat kami, pagi-pagi dikasih sarapan, diajak ibadah, siangnya pulang ibadah, dikasih lagi nasi kotak. Bukan karena FPI, bukan karena kemudahan sesama gereja. Saya sampai kalau saya gak lihat dengan mata sendiri, saya gak akan percaya karena waktu saya khotbah di situ. Terus gak lama keluar 2 orang yang kenal saya, Pak Afon, maaf ya Pak, saya udah janji mau pergi, dia naik ke atas bis terus. Saya urut dada gimana, dari itu terjadi. Hilang damai sejahtera. Musuh kita bukan antar gereja, musuh kita pun bukan yang manusia, tapi musuh kita siapa? Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan tempelannya iblis. Dia tahu waktunya akan sangat dekat. Dia ini ibaratnya kalau orang lagi sekarat, kayak orang lagi mau meninggal kan, orang gimana seperti itu, ini yang terjadi. Kepadanya diberikan pedang besar. Saya lagi kecil mengkoleksi buku-buku tentang bendera-bendera dunia, termasuk bendera Indonesia. Ini ada yang terbalik putih merah. Negara mana? Polandia. Kalau yang sama dengan Indonesia salah satunya mana? Monaco. Kalau yang ada merah putih tapi ada bulan bintangnya di mana? Singapura. Kalau Malaysia seperti Amerika belang-belang tapi bulan bintang, betul ya? Kalau yang begini, Union Jack, Inggris. Ya. Nah, bendera-bendera yang ada pedangnya, zaman saya kecil, saya heran bendera kok dikasih pedang. Itu ada tulisannya. Tulisannya bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Latin. Tahu yang maksud saya? Itu negara-negara di mana? Negara-negara yang memakai hukum secara pedang. Curi pakai tangan mana? Kiri kan? Kiri. Tebas tangan kiri. Oh enggak, saya kidal. Karena ini dua-duanya habis. Sungguh nyata, kalau hukum syariah diberlakukan, itu yang terjadi. Hukum pancung, betul kan? Penggal, makanya pembantu rumah tangga dari Nusa Tenggara yang kerja di sana diupayakan supaya selamat lolos dari hukuman mati. Kenapa hukuman mati? Karena memang hukumnya seperti itu. Benderanya pakai seperti itu. 2 atau 3 minggu lalu, siapa yang pernah pergi sama-sama saya 2 malam? Pergi 2 keliling, ikut ya. Kita 2 keliling kemana? Berangkat yang pertama, Wates. Terus di situ ada daerah apa? Satu partai yang bergabung di satu tempat. Di situ ada logo apa? Yang besar, pedang. Tahu maksudnya? Saudara pergi coba ke daerah Wates, ada Ambal Ketawang. Kalau daerah kanan, di sini saudara lihat, ya, kalau jahit. Gambarnya gitu. Jadi ini akan terjadi. Perang dunia pertama itu di Eropa,
dimulai dengan satu putra mahkota yang dibunuh. Perang Dunia Kedua melebar ke Asia Pasifik. Di sini gembongnya Jepang, di sana Jerman melawan sekutu. Itu pun korbannya begitu banyak. Nah, yang nanti Perang Dunia yang berikut pusatnya bukan Asia Pasifik, bukan Eropa, tapi di mana? Di Timur Tengah. Perebutannya apa? Israel. Dan siapa yang akan mengambil bagian terbanyak? Pasukannya. Dan itu sedang dipersiapkan sungguh-sungguh. Dan dampaknya tentu di seluruh dunia akan terjadi juga seperti ini. Perang dunia di Eropa di mana-mana kena. Perang dunia kedua Indonesia termasuk kena. Jepang pun hantam Indonesia, yang Belanda tadinya menjajah di garis abad, pecah kacir dengan Jepang. Dan nanti akan terjadi satu perang seperti ini, dan begitu banyak orang tewas di bumi. Amin. Karena kita akan menuliskannya. Kita nggak bisa mendoakan untuk tidak terjadi, pasti terjadi. Bahkan perebutan ini yang terkaya di Timur Tengah itu pusatnya apa sih? Laut Mati. Laut Mati ini kandungan mineral yang sangat luar biasa. Di mana selama ini orang berpikir kekayaan itu minyak bumi. Amerika punya banyak ladang minyak di Dallas, di mana segala macam, tetapi mereka mau kembangkan yang lain-lain sehingga beli saja minyak dari yang menghasil. Nanti kalau ini habis kami masih punya. Tapi kalau saudara pergi ke Laut Mati, di sana nggak bisa renang pun saudara akan mengambang. Kenapa? Karena berat jenisnya di dalamnya ada plutonium, ada uranium, macam-macam. Itu produk kosmetik pun jadi sangat mahal, sangat bagus di sana. Alpha, mereknya Alpha, hijau muda kardusnya, satu botol kecil $100, berarti $1 juta. Karena isinya kandungannya luar biasa. Nah, uranium, plutonium ini bahan-bahan radioaktif, bahan-bahan untuk nuklir ada semua di sana. Makanya akan jadi rebutan. Sehingga perang biasanya ekonomi sumbernya, betul ya, perebutan suku, daerah segala macam itu perebutan kekuasaan karena kaitannya dengan perut, dengan makan. Nah, kalau nanti pusat di Yerusalem, semua bangsa akan rebutan ke sana. Rusia yang sebetulnya tadinya masih Uni Soviet yang identik dengan komunis pahamnya apa? Ateis. Rasanya tidak ikut bertarung untuk memperebutkan satu situs yang katanya Abraham mempersembahkan anaknya. Menurut orang Kristen yang dipersembahkan siapa? Ishak. Kalau menurut sepupu kita siapa? Ismail. Sebetulnya dipersembahkan siapa? Domba, ya. Kita ribut. Itu pun jadi rebutan karena di tempat situ menjadi pusat konflik agama. Tapi Gog dan Magog, Tubal Mesek di Moskow, itu pun akan rebutan karena utamanya ekonomi. Laut Mati ini jadi rebutan. Ini udah benar. Dan majulah, ini kuda merah ya, gambarnya dulu, balap ya, nyambung. Nah, di antara ini masa pembangunan bait suci. Kalau sekarang bait suci belum dibangun, belum ada perang dunia. Begitu bait suci dibangun, sudah ada persetujuan antara Antikris dengan negara-negara yang bersatu yang mendukung pembangunan bait suci Israel. Siap-siap sudah. Kalau bisa kalah partai, saudara cepat tinggalkan ladang. Karena 2 orang ladang, satu ditinggal, satu diangkat. Lagi tidur pun sama. Mau seperlukan saudara. Kalau satu diangkat nggak bisa dipertahankan, hilang, tinggal bajunya saja. Itu pasti sudah lupa soal yang saya katakan ya. Perang dingin, perang dunia ketiga, dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran, saling bunuh dan 9 pedang yang besar-besar karena menyatakan akan begitu banyak korban. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Apa yang dimaksud dengan kata-kata secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, jangan rusakkan minyak dan anggur? Yang pertama, minyak dan anggur ini perangkat yang diperlukan di bait suci. Ketika bait suci, ritual orang Yahudi kembali, minyak harus selalu ada untuk menyalakan kandil, dan anggur, kita tahu roti dan anggur. Tetapi begitu susahnya di masa itu, secupak itu segenggam gandum sedinar. Sedinar itu hitungan upah sehari kerja.
Maka kalau sehari kerja, apapun lulusannya S1, S2, S3, S4, S5, S6, apapun lulusannya, satu hari akan dapat jatah secupak gandum itu hanya bisa dibeli dengan penghasilan sehari. Atau kalau mau lebih murah, beli jelai 3 cupak. Jadi kalau anaknya 1 beli secupak gandum, kita bikin dulu 3 makan. Kalau anaknya lebih dari 1, beli jelai, makan ber-6, ber-7. Masa itu akan jadi sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Ini kalimatnya kita ya. Secupak itu segenggam, sedinar itu upah 1 hari kerja. Minyak dan anggur itu mutlak persediaan di bait suci. Jadi bait suci akan dibangun kembali. Berikut metra yang keempat dikatakan kuda hijau kuning, kuda pucat, di mana maut dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, binatang-binatang buas yang di bumi. Ini yang terjadi, akan terjadi begitu banyak pembunuhan, bahkan nanti hewan-hewan peliharaan pun akan menjadi ganas dan liar. Waktu saya pertama tinggal di Jogja, tinggal daerah Baciro, halaman belakang luas sekali, begitu kita senangnya kita beli kelinci. Kelinci 4, besok jadi 1. Harusnya kan 4 jadi berapa gitu beranaknya, ini jadi 1 kenapa? Rupanya dimakanin sama kucing. Saya mau tanya, kucing itu binatang buas atau binatang peliharaan? Kucing ini makanin kelinci tinggal kakinya. Mau dibikin gantungan kunci kurang bagus ya. Terus kita punya hamster, setiap beranak kita jual ke pet shop 6.000 rupiah satunya laku. Satu ketika istri saya murah, ditabrak sama kucing. Kemarin saya di Blora, tinggal di satu rumah hamba Tuhan. Halamannya luas sekali, ada bebek, ada macam-macam, ada burung gagak dipelihara, ada anjing mini pinsar, banyak lucu-lucu anjing mini pinsar, kayak kancil tuh, tahu ya? Kayak Doberman kecil. Rupanya kemarin dikeringkan kolamnya. Di sebelah sini bebek, kelinci, ayam kate. Ini malam dikeringkan, jam 3 pagi ini si anjing ini nyebrang lewat sungai yang kering. Dia pikir kayak terbelah kali ya. Begitu dia nyebrang, ini kelinci digigitin mati dan yang satu dicabik-cabik habis. Itu anjing peliharaan bisa seperti itu. Dari situ saya lihat gambaran. Orang bilang binatang buas kan sudah mulai punah, harimau aja sudah susah nggak ketemu. Jangan salah saudara, orang mati dibunuh anjing aja di Korea Utara ada. Proyek sama anjing. Siapa yang lakukan? Pemimpin Korea Utara sekarang pamannya dieksekusi dengan anjing yang tidak dikasih makan, anjing liar, pembokat. Saudara berani menghadapi pitbull? Ini yang akan terjadi. Karena kenapa binatang menjadi buas? Mereka tidak punya makanan. Yang biasa dikasih pet shop, kasih dog food, kasih apa? Manusia nggak bisa kasih makan. Mereka instingnya keluar cari kelaparan, sampah dan lain sebagainya. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kelima, ini dari metra 1, 2, 3, 4, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka ini mati karena apa? Martir. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak akan menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang dia dibunuh. Kenapa mereka berseru? Kenapa mereka berteriak? Mereka menuntut apa? Keadilan. Di mana-mana orang berseru kan minta keadilan. Pemerintah di dunia ini seringkali sulit memberikan keadilan, dan kenyataannya ketika gedung ibadah, ketika orang ibadah dihantam, ketika orang diserang, yang dipermasalahkan malah izinnya oleh pihak yang berwajib, bukan orangnya dulu dibela yang dipukulin dan sebagainya patah tulang. Jadi seperti itu, tidak ada keadilan. Sulit sekali mencari keadilan di dunia. Maka berserunya kepada siapa? Penguasa yang kudus dan benar. Kepada siapa? Tuhan. Tapi dengan begitu kita tahu akan begitu banyak orang yang tewas karena iman. Maka kalau iman kita nggak kuat sekarang, kita nggak ngerti bahwa bagi kita ini hidup adalah Kristus dan mati apa? Keuntungan. Asal matinya bukan karena mati aneh-aneh ya. Nyuri terus dimasak begitu, itu jadi lain cerita. Tapi kalau kita dikeroyok karena iman, maka ada mahkotanya untuk mati. Ya, ada mahkota. Wahyu 6 ayat 12, ayat 11 itu jauhkan daripada Tuhan. Saudara istri. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka metra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Yang belum lama ini di kabar-kabarnya tentang apa? Blood moon, bulan darah itu.
Kalau saudara mau mengikutinya, usai kitab Wahyu saya akan membahasnya kalau saudara mau. Tapi kalau itu hanya salah satu fenomena. Tapi dikatakan ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Meteor jatuh saja bisa terjadi kawah meteor. Karena itu sangat besar, bergesekan di atmosfer, terbakar, sehingga begitu jatuh di bumi, kalau batunya masih besar, sesungguhnya besar sangat berlipat-lipat kali ganda, tapi terbakar. Tapi kalau ini jatuhnya begitu banyak, waduh gimana saudara? Satu aja di atap rumah kita, jangan sampai terjadi ya. Tolong tulis. Gak bisa begitu. Halo. Wahyu 7, Wahyu pasal 7. Ini akan terjadi pemeteraian, ya. Pemeterai kelima tadi jiwa-jiwa yang mati karena martir. Pemeterai keenam, pemeteraian daripada 12.000 kali 12, hasilnya berapa? 144.000. Apakah suku-suku Israel ada semua di sini? Ada yang tidak ada namanya. Siapa namanya yang tidak ada di sini? Dan Efraim. Dua suku tidak ada. Mengapa dua suku ini, suku Dan dan suku Efraim? Saya kasih dalil begini supaya jelas antara suku Dan dan Efraim tidak dimeteraikan. Ada sejarahnya. Tuhan itu ingatannya kuat. Kita seringkali lupa. Mungkin saya sudah pernah cerita juga, lupa juga. Nah, ini yang terjadi. Abraham itu dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saya tinggalkan saudara tinggal semua. Kemudian Abraham punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Siapa yang dipilih Tuhan? Yakub. Yakub diganti namanya karena Yakub artinya penipu. Ketika bergumul di sungai Yakub, namanya diganti jadi siapa? Israel, pangerannya Tuhan. Nah, Israel ini punya anak, jadilah bangsa Israel. Anaknya berapa yang laki? 12 suku. Mereka ini menjadi kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 nanti baca sendiri bahwa Tuhan pilih orang-orang Israel ini menjadi orang kesukaannya Tuhan. Tapi kenyataannya orang-orang kesukaan Tuhan ini memberontak. Mereka bikin patung sesembahan berhala. Anak lembu emas bikin 2, dan Harun sendiri pun kakaknya Musa ikut-ikutan menyembah berhala. Tuhan murka sampai Musa sendiri 2 batu ini sampai belah, sampai pecah karena emosinya begitu kesal. Nah, peristiwa lembu emas ini mengakibatkan Tuhan serukan, siapa yang masih mau tetap menyembah Allah Yahweh, Allah Yehova, kumpul. Dan ternyata Lewi yang tidak ikut-ikutan menyembah, dan kata Tuhan apa kepada suku Lewi? Bunuh semua kaum sebangsamu yang menyembah berhala. Ambil pedang, disebut pedang Lewi. Begitu mengerikan perang terjadi seperti itu. Dan hanya Lewi yang boleh melayani Tuhan, maka disebut suku imam. Ya, jadi Lewi ini ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Dan yang terjadi, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja. Mereka mulai minta kepada Samuel, mintalah kepada Tuhan, kita minta raja. Tuhan bilang, aku kan rajanya kalian. Enggak, kami tetap minta raja yang seperti yang ada di bangsa-bangsa lain. Nanti kalau kamu dapat raja ini akan ambil perempuan mana saja jadi istrinya, kirim remaja-remaja, pemuda-pemuda manapun juga ke medan perang. Enggak apa-apa, kami tetap mau terima. Dan jadi serah kalau itu kamu dikasih raja. Raja pertama siapa? Saul, tidak berkenan. Digantikan oleh siapa? Daud. Daud kemudian dilanjutkan oleh siapa? Salomo. Salomo bikin bait suci. Waktu pembangunan ini semuanya perkakas dari emas, semua disaut emas mahal, maka dari rakyat harus kirim upeti pajak. Ketika anaknya Salomo bernama Rehabeam melanjutkan, rakyat keberatan. Timbullah oposisi. Siapa oposisinya? Yerobeam. Dan kerajaan menjadi pecah. Yang terjadi ini Israel terbagi 10 suku mengikuti Yerobeam, 2 suku mengikuti Rehabeam, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kerajaan dipecah, ini disebut kerajaan Yehuda, ini disebut kerajaan Israel. Jadi kalau baca kisah raja-raja, kisah Samuel, kalau Raja Yehuda bernama ini artinya yang sini, Raja Israel bernama. Ketika Raja Israel memerintah, maka Yehuda diperintah oleh siapa? Saudara jangan bingung karena tahu ini kisahnya, kerajaan pecah. Nah, setelah kerajaan pecah, orang-orang di Israel Utara ini tidak bisa menyembah Allah di Yerusalem. Takut para rakyatnya menyembah Allah di Yerusalem terus protes ini, maka mereka buat sesembahan berhala dan angkat imam-imam upahan yang bukan orang Lewi yang menyembah Tuhan di Yerusalem. Sejak itu keimamatan hilang.
Karena keimamatan hilang, dibangunlah 2 kota, dan ibu kotanya Betel dan Efraim. Di 2 tempat ini, suku ini tidak menolak penyembahan berhala. Tuhan kecewa, 2 suku ini tidak diminta lagi. Ini zaman kegelapan Israel, bahkan dari Maleakhi sampai Matius cuma selembar kertas kosong. Itu 400 tahun Tuhan nggak berbicara. Dulu Tuhan berbicara lewat Yesaya, Tuhan berbicara lewat Hosea, awalnya kepada Musa di nyala semak yang tidak terbakar itu. 400 tahun Tuhan silent, tidak mau ngomong apa. Tuhan, saudara pernah nggak marah sama kamu, saudara nggak ngomong sama kita, terus saudara dibantuin kan? Kalau saudara perlu, kalau nggak perlu sama-sama gitu ya, tambah perang dingin lama-lama jadi kuda merah kita. Tapi yang terjadi di zaman ke-8 Israel, dan Yesus berfirman akan ada pemulihan. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu kita gereja. Amin. Kita bersyukur. Sedikit lagi. Tadi kita mulainya berkelabat ya. Wahyu pasal 5. Ini gambaran surga. Di surga dibukalah 7 meterai. Nanti setelah dibuka 7 meterai, kita juga akan belajar dibuka ditiupnya 7 sangkakala, 7 trumpets. Kemudian ada 7 cawan, ya, ada 7 cawan. Ini di bumi, Wahyu pasal 20. Di mana bangsa-bangsa dan negara-negara. Kuncinya ini Roma 11 ayat 25 sampai 32. Sesungguhnya Israel menjadi tatarannya Tuhan. Israel ini bangsa pilihan, tetapi bangsa pilihan ini misalnya orang punya anak, anaknya nakal, anaknya bahkan minggat dari rumah, sehingga orang tua ini anak membantu pun disekolahkan lah, sampai jadi sarjana. Tapi anakku mana, akhirnya sampai ketika anak ini pulang, anak ini terus dipulihkan. Nah, Israel ini dipulihkan kembali setelah bangsa-bangsa dipulihkan. Satu ketika mereka akan percaya bahwa Yesus yang selama disebut oleh orang Kristen itulah Mesias yang mereka nantikan. Baru mereka akan berkata, Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah Dia yang datang. Yaitu siapa? Yesus yang kita sudah sembah berdua daripada mereka. Sayang bagi mereka masih ada selaput dan tertutup. Syukurnya karena ada selaput, kita bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal keselamatan beroleh keselamatan karena kita bukan bangsa Israel. Ini Wahyu pasal 6 sampai 7 yang tadi kita bahas hari ini. Ini akan ada di Wahyu 8 sampai 14. Ini akan dibahas di Wahyu 15 sampai 18. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, cepat saja. Ini gerejanya terlebih dahulu yang dipulihkan, sehingga kita pun gereja sekarang membahas kitab Wahyu. Gereja sudah begitu lama tidak pernah membuka kitab Wahyu, kalaupun ambil cuma buat jadi lagu-lagu. Kemudian Israel sendiri akan mengalami pemulihan. Ingat hari raya pendamaian yang kita pernah bahas, pendamaian Israel dengan Allah, dan kemudian bangsa-bangsa lain, sehingga Kristus sungguh-sungguh menguasai kembali dunia ini, bukan hanya negara, bukan hanya benua. Wahyu 15 dan seterusnya mengisahkan tentang ini cawan, ini berbicara dengan sangkakala, karena ini bicara dengan sangkakala. Gereja bicaranya meterai. Pertanyaan meterai itu apa kalau untuk kita orang percaya? Roh Kudus. Meterai itu apa? Roh Kudus sebagai meterai. Orang Israel taunya serunai, sangkakala, shofar. Nanti minggu depan kita akan putar videonya tentang shofar yang ditiup itu. Kalau gereja dunia ini cawan murka Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan melalui perang yang namanya Armageddon. Sering ada film-filmnya ya, Armageddon. Ini salah satu bagian yang penting. 2 Korintus berkata, sebab Dia yang saya kasih PR, 2 Korintus pasal berapa cari? Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya mau tanya, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus dari hati? Orang yang tidak percaya Yesus ada Roh Kudus dari hati? Ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Orang yang percaya Yesus apakah ada Roh Kudus di hati? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Harus buka hati untuk Roh Kudus masuk. Waktu Yesus panggil murid, mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Betul ya? Makanya disebut rasul. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus katakan pergi jadikan sekarang bangsa murid, Tuhan Yesus berkata begini dulu, tinggal di kota Yerusalem, stay di city,
nantikanlah janji Bapa, karena Bapa berjanji lebih baik Yesus pergi kepada Bapa sehingga Roh Kudus akan datang. Betul ya? Dikatakan nantikan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus terima, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi apa? Saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya para murid dalam seperti memberitakan itu, mereka berkumpul terus menerus sampai di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka terima. Nah, ada orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi belum kenal Roh Kudus. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gimana? Ya kita Kisah 19, tolong buka Kisah 19. Sekali lagi ya. Kisah 19. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. 4. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada 7 diaken diangkat. Yang diaken pertama mati martir, namanya siapa? Stefanus. Diaken berikut namanya siapa? Filipus. Filipus ke Samaria karena ada penganiayaan di Yerusalem. Sampai di Samaria, dia melayani, ada orang Samaria pada bertobat terima Yesus. Bahkan ada tukang sihir namanya siapa? Dediko, bukan Dediko, Simon. Baca Kisah 8. Simon pun bertobat. Waktu Simon bertobat, semua bertobat, semua dibaptis. Kemudian lapor kepada para rasul. Datanglah Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus Yohanes tumpangin tangan kepada orang-orang yang sudah dibaptis ini. Baru mereka menerima Roh Kudus. Simon melihat, berarti ada sesuatu manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus. Begitu melihat, Simon bilang, aku pun mau bisa supaya seperti itu. Dia mau bayar, betul ya? Ketika dia mau bayar, dikatakan dimaki sama rasul-rasul. Terkutuklah kamu dengan uangmu, jangan lakukan seperti itu. Jadi kalau begitu, Roh Kudus ini satu pribadi yang memeteraikan. Maka berseru minta kepenuhan Roh Kudus. Gak heran waktu saya ke Korea, saya tanya, kenapa gereja-gereja Presbyterian yang boleh tanda petik hampir di seluruh dunia berbeda dengan gereja karismatik soal Roh Kudus, tapi gereja Presbyterian di Korea itu bahasa rohnya dahsyat sekali. 2 pagi jam 4 malam orang berbahasa roh. Malam kita 2 sampai jam 11 berbahasa rohnya luar biasa. Dan itu membuat mereka jadi saksi. Dan makin banyak orang dijangkau terima Yesus. Nah, ada orang-orang yang hanya diterangi Roh Kudus, hanya dipimpin Roh Kudus untuk percaya Yesus, tidak terima ke dalam, tidak dari mereka ini bisa murtad. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam apa? Roh Kudus, dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karya-karya dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Jadi mereka masih bisa murtad tidak? Bisa. Kalau ini dia apa? Retry. Tidak mungkin dibariskan lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina diri mereka. Minggu depan saya akan membukakan untuk setiap kita tentang Tritunggal yang selama ini mungkin kita berupaya menjelaskan tentang mungkin seperti bapak kalau di kantor bos pulang jadi suami ketemu istri ketemu anak jadi apa. Tapi menjelaskan itu kepada orang yang belum kenal dan belum menerima nama Yesus, mungkin orang pikir oh itu kok gimana ya? Atau seperti telur kan ada kulitnya, ada kuningnya, ada putihnya, atau seperti es dengan air dan apa. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus ini satu pribadi yang mau supaya kita ini semakin kita belajar kitab Wahyu, kita terbuka untuk terima Roh Kudus. Kita nanti bukan hanya mengerti firman ini, tapi kita menjadi dipakai Tuhan sebagai latih campur dengan jiwa. Karena tuayan harus dituai tidak mengalami masa-masa antikris. Amin. Ada pertanyaan atau pernyataan? Jawab ini. Cukup jelas?
Cukup ya? Kalau kurang jelas nanti ditanyakan di minggu yang akan datang. Tapi saya mau tanya, minggu depan tanggal berapa ya? Tiga. Masih ada ya? Nah, minggu berikutnya lagi tanggal berapa? 9. Tanggal 9 kita akan tetap boleh berkumpul ya? Saya pengen ambil informasi. Pemilu. Pemilu boleh? Pemilunya pagi ya? Pagi. Sore kita tetap ada kelas ya? Jakarta TPU Pak. Kalau saya sih bukan panitia penghubungan. Kalau mau tetap ada, saya akan hubungi pengelola dulu karena pengelola itu tanya, kita akan tetap ada atau tidak tanggal 9. Boleh jawab sekarang, boleh juga nanti minggu depan, ingetin ya, untuk jawaban kedua minggu lagi. Ya. Oke, saya serahkan kepada MC.